Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mahasiswa STT HBI bernama Slamet. Nomor induk mahasiswa 2177201019. Dosen pengampu Pak Nung. Dalam tugas logika, membaca ringkasan buku Selayang Pandang pengarang Alex Lanur OFM halaman 21 sampai 40, dimulai dari bab 3. Pembagian, penggolongan dan definisi. 1. Pembagian atau penggolongan yaitu suatu kegiatan akal budi yang tertentu. Dalam kegiatan itu, akal budi menguraikan, membagi, menggolongkan, dan menyusun pengertian dan barang yang tertentu. Penguraian dan penyusunan itu diadakan menurut kesamaan dan perbedaannya. 1.1. Ada bermacam-macam cara untuk mengadakan pembagian, penggolongan atau penggolongan. A. Pembagian atau penggolongan itu harus lengkap, artinya harus terperinci dan mencakup semua bagiannya. B. Pembagian atau penggolongan itu harus sungguh-sungguh memisahkan, artinya tidak boleh memuat yang lain. C. Pembagian atau penggolongan itu harus menggunakan dasar atau prinsip yang sama. D. Pembagian atau penggolongan harus sesuai dengan tujuan yang mau dicapai. 1.2. Kesulitan dalam pembagian atau penggolongan. A. Apa yang benar untuk keseluruhan juga benar untuk bagian-bagiannya. Tetapi apa yang benar untuk bagiannya belum tentu benar untuk keseluruhannya. B. Adanya keraguan tentang apa atau siapa yang sebenarnya masuk ke dalam kelompok yang tertentu. 2. Definisi. Kata definisi berasal dari kata definitio, bahasa Latin, yang berarti pembatasan. Maka definisi berarti suatu susunan kata yang tepat, jelas, dan singkat untuk menentukan batas pengertian tertentu. 2.1. Ada dua macam definisi. A. Definisi nominal. B. Definisi real. A. Definisi nominal artinya cara menjelaskan sesuatu dengan menguraikan arti katanya. Definisi nominal dinyatakan dengan beberapa. Yang pertama, dengan menggunakan asal-usul etimologi. Yang kedua, mencari arti kata kamus. Dalam kamus. Dan yang ketiga, dapat juga dinyatakan dengan sinonim. B. Definisi real. Definisi real artinya memperlihatkan hal, benda yang dibatasinya. Definisi real dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, definisi hakiki atau esensial artinya menyatakan hakikat sesuatu pengertian abstrak yang mengandung unsur pokok. 2. Definisi gambaran atau lukisan artinya menggunakan ciri khas suatu yang akan didefinisikan. 3. Definisi yang menunjukkan maksud tujuannya sesuatu. Yang keempat, seringkali definisi dibedakan hanya dengan menunjukkan sebab-musabab sesuatu. Aturan untuk suatu definisi. Aturan untuk suatu definisi dalam hal ini ada 4. Pertama, definisi harus bisa dibolak-balikkan dengan hal yang didefinisikan.
Yang kedua, definisi tidak boleh negatif kalau bisa dirumuskan secara positif. Yang ketiga, apa yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi. Yang keempat, definisi tidak boleh dinyatakan dalam bahasa yang kabur, kiasan, atau mendua arti. Bab 4, keputusan. Pertama, pengertian adalah bagian dari keputusan. Keputusan adalah suatu perbuatan tertentu dari manusia. Dalam perbuatan itu dia memungkiri adanya dua hal yang juga dikatakan keputusan. Itu merupakan suatu kegiatan manusia yang tertentu. Dari definisi ini ada beberapa unsur yang perlu dijelaskan. Perbuatan artinya seluruh diri manusia yang bekerja dengan akal budi. Lalu mengakui atau memungkiri artinya, inti keputusan. Titik ketiga, kesatuan arti dua hal. Kesatuan antara dua hal. Arti hal yang satu adalah subjek dan yang lainnya adalah predikat. 2. Unsur-unsur keputusan ada 3. A. Subjek atau sesuatu yang diberi keterangan. B. Predikat atau sesuatu yang menerangkan tentang subjek. C. Kata penghubung atau pernyataan yang mengakui hubungan antara subjek dan predikat. Dari ketiga unsur itu, kata penghubunglah yang terpenting. Dan yang ketiga, macam-macam keputusan. Macam-macam keputusan. 3.1 berdasarkan sifat pengakuan dan pemukiman dapat dibedakan menjadi dua bagian. A. Keputusan kategoris. Artinya dalam keputusan ini predikat P menerangkan subjek S tanpa syarat. B. Keputusan hipotesis. Artinya dalam keputusan ini predikat P menerangkan subjek S suatu syarat. 3.2 Keputusan tunggal dibedakan sebagai berikut. Ada 3. A. Berdasarkan materinya. Artinya keputusan analitis dan keputusan sintetis. Artinya keputusan positif dan negatif. C. Berdasarkan luasnya, artinya keputusan universal, partikular, dan singular. 4. Keputusan A, E, I, O. Keputusan A artinya afirmatif, positif, dan universal singular. Keputusan E negatif dan universal singular. Keputusan I afirmatif, positif, dan partikular. Keputusan U negatif dan partikular. 5. Luas predikat. Ketentuan dalam keputusan afirmatif seluruh isi predikat diterapkan pada isi subjek atau dipersatukan dengan isi subjek. Dalam keputusan negatif, isi predikat tidak semuanya tidak diterapkan pada subjek atau diperlukan dengan isi hati. Bab 5. Pembalikan dan perlawanan. Pertama, pembalikan. Artinya membalikkan adalah mengganti subjek dan predikat sehingga yang dulunya subjek menjadi predikat dan sebaliknya tanpa mengurangi kebenaran keputusan itu.
Hukum-hukum pembalikan ada 4. A. Keputusan A hanya boleh dibalik menjadi keputusan I. B. Keputusan I selalu boleh dibalik. C. Keputusan I hanya dapat dibalik menjadi keputusan I lagi. D. Keputusan U tidak dapat dibalik. Yang kedua, perlawanan. Perlawanan ada kalau keputusan itu mengenai hal yang sama, tetapi berlawanan isinya. Artinya keputusan ini mempunyai subjek dan predikat yang sama, tetapi bentuk atau luasnya berbeda. 2.1. Kalau dibandingkan satu sama lain, nampaklah bahwa keputusan berlawanan. 1. Lalu menurut bentuknya, perlawanan ini disebut perlawanan kontren dan subkontren. A lawan I strip U. Menurut luasnya, perlawanan ini disebut perlawanan subaltern. A strip V, E strip U. Baik menurut bentuk maupun luasnya, perlawanan ini disebut perlawanan kontradiktoris. A strip U, E strip I. Bab 6. Penyimpulan. Pertama, penyimpulan. Penyimpulan adalah suatu kegiatan yang tertentu dalam dan dengan kegiatan itu bergerak menuju pengetahuan yang baru dari pengetahuan yang dimilikinya, dan berdasarkan pengetahuan disebut kegiatan manusia karena mencakup seluruh diri manusia, akal budi yang memegang pimpinan. Kepengetahuan yang baru menunjukkan tujuan yang mau dicapai dalam pemikiran. Dengan kata bergerak, mau dinyatakan perkembangan pikiran manusia. Dari pengetahuan yang telah dimiliki menunjukkan titik pangkal serta dorongan untuk maju. Berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya menunjukkan bahwa antara pengetahuan yang lama ada hubungan yang bukan kebetulan. Hubungan ini disebut konsekuensi atau konsekuenti atau hubungan penyimpulan. 2. Macam-macam penyimpulan. A. Dari sudut bagaimana terjadinya, kita menemukan penyimpulan yang langsung secara intuitif, penyimpulan yang tidak langsung. Lalu B. Dari sudut isi benar bentuk lurusnya, kesimpulan pasti benar apabila premisnya benar dan tepat, apabila jalan pikirannya lurus. Induksi adalah proses menyimpulkan pengetahuan yang lebih khusus ke pengetahuan yang lebih umum. Induksi dan deduksi selalu berdampingan. Keduanya selalu bersama-sama dan saling memuat. Terima kasih. Sekian pembacaan buku, ringkasan buku Selayang Pandang pengarang Alex Nur, halaman 21 sampai 40. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.